sebuah kalimat yang diucapkan oleh Archimedes pada abad ketiga sebelum Masehi. Dan kalimat itu secara resmi menyatakan kebenaran mengenai prinsip matematika dari tuas. Di zaman Mesir kuno dulu, tuas digunakan untuk membantu para tukang bangunan untuk memindahkan benda-benda yang berat seperti batu, kayu, dan lain-lain. Yang mungkin cara itu masih digunakan sampai sekarang. Dalam mekanika olahraga, tuas atau pengungkit diartikan sebagai mekanisme penggerak pada sebuah benda berupa dua buah momen yang bekerja berlawanan terhadap porosnya. Ini adalah kabel extension yang biasa digunakan di gym dan berfungsi untuk melatih otot lengan. Cara kerjanya hanya menarik tali ke arah bawah, maka bebannya akan terangkat. Ini merupakan prinsip tuas kelas 1. Dalam biomekanika olahraga, ada 3 prinsip tuas. Yang pertama, sumbu putar terletak pada gaya dan beban. Yang kedua, beban terletak antara gaya dan sumbu. Dan yang terakhir, gaya terletak antara sumbu dan beban. Pertanyaannya, apakah prinsip tuas tersebut hanya ada pada benda? Selain pada benda, prinsip tuas tersebut ada pada manusia. Tetapi tuas yang terdapat dalam tubuh manusia, panjang tangan gayanya itu relatif pendek. Dengan demikian, kecepatan geraknya itu besar. Sedangkan momen gayanya itu relatif lemah. Besarnya momen gaya sama dengan gaya dikalikan dengan jarak dari porosnya. Pada saat kita berlari, kontraksi otot yang menyambungkan tulang belakang ke kaki kita akan mengalami pemendekan kecil dan dapat menekuk paha sebesar 150 derajat. Bagian distal dan femur akan bergerak dalam kecepatan linier yang lebih besar dibandingkan dengan kecepatan linier dari insertio psoas dan iliasus pada femur. Oleh karena itu, bila menginginkan kecepatan gaya yang besar, usahakan tangan gayanya sepanjang mungkin. Dan apabila kalian menginginkan kecepatan gerak, maka tangan gaya harus relatif lebih pendek. 3 unsur penting pada tuas. Yang pertama poros, yang kedua beban, dan yang terakhir adalah kecepatan. So ladies and gentlemen, to our winner, and tonight he contested a record 30th Grand Slam final in his record 7th Australian Open final. He's now won a record equaling 6th Australian Open title, and as we've heard, in the process has become the first man to win an astonishing 20 Grand Slam titles. Ini adalah Roger Federer yang merupakan pemegang rekor Grand Slam terbanyak putra dalam sejarah. Dan ia merupakan petenis terbaik saat ini. Dan bahkan beberapa orang berpendapat bahwa ia merupakan petenis terbaik sepanjang masa. Kalau kita perhatikan, pada saat petenis melakukan serve, itu ada 3 pengungkit yang bekerja pada petenis. Pada saat petenis mendongakkan kepalanya, ini merupakan konsep pengungkit kelas pertama, di mana bagian wajah sebagai beban, leher sebagai porosnya, dan kekuatan ada pada kepala bagian belakang. Kemudian ketika petenis mengalirkan raket, ini merupakan tuas jenis ketiga, di mana bahu sebagai porosnya, lengan sebagai kekuatan, dan raketnya sebagai beban. Dan tuas jenis kedua itu pada saat petenis dalam posisi menjinjitkan kakinya. Pada dasarnya manusia dan benda itu memiliki konsep pengungkit yang sama. Yang membedakan hanyalah objek, posisi, dan gayanya saja. To receive the Norman Brooks Challenge Cup from Switzerland, but loved all over the world, our champion for 2018, Roger Federer.